Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf jika nanti dalam penjabaran ada perbedaan dengan yang lain. Di sini saya akan menjabarkan tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan berarti menurut saya sebagaimana pengetahuan saya yang saya pelajari. Sholat itu khusyuk itu bukan hanya sekedar sholat yang madep, mantep, mancep, tidak terganggu apa-apa ketika sholat. Bukan hanya itu namanya tumaninah. Tapi sholat khusyuk itu ketika orang sholat, dia bisa mengimplementasikan sholat itu ke dalam kehidupannya. Misalnya sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, kemudian barisan sholat itu harus lurus dan harus rapat dan tidak membeda-bedakan antara jabatan, derajat, kaya, miskin, semua sama. Siapa yang dulu di depan, siapa yang belakangan di belakang. Jadi ketika ada bupati, kepalanya pas di bawah kakinya pengemis, bupati tidak boleh protes, karena itu adalah aturan sholat. Tidak membeda-bedakan pangkat, jabatan, dan segalanya sama di mata Allah. Disinilah ketika kita sholat jamaah itu, lalu kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti imam dalam sholat tidak boleh sembarangan diganti. Ketika ada imam melakukan kesalahan, ada kode-kode tertentu yang diberikan untuk menegur imam. Jadi dalam kehidupan itu, pemimpin itu tidak boleh kita sebagai rakyat sewenang-wenang mengganti. Kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa ditegur, kita tegur dengan baik. Tidak perlu dengan gontok-gontokan, tidak perlu dengan emosi, tidak perlu dengan amarah. Kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan baik. Lalu kita pecahkan masalahnya apa, kita rembukkan, kita perbaiki, dan pemimpin pun harus menerima teguran-teguran dari masyarakat itu. Itu contoh satu. Kedua, barisan harus rapat dan lurus. Hati seorang yang benar-benar melakukan ibadah sholat, hatinya harus lurus. Dan semua kehidupan itu harus dengan hati yang lurus. Dan rapatkan semua kekosongan-kekosongan yang ada dalam kehidupan. Apa yang dimaksud dirapatkan? Orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu, bantu. Biar tidak ada orang yang merasa mengalami kelaparan, kesusahan. Itu kan kekosongan. Jadi kita harus saling mengisi, saling membantu. Kita tidak boleh sombong. Walaupun kondisi kita seperti apa, kaya raya, tidak boleh kita memaki-maki orang yang miskin. Ketika kita soleh, ketika kita alim, tidak boleh kita memaki-maki orang yang ketika itu dalam keadaan ya jahatlah, seperti maling apapun pelacur, tidak boleh kita memaki-maki. Kita berkumpul bersama, kita bicarakan dengan baik-baik. Kalau kita mau menasihati, nasihati dengan baik-baik. Tidak boleh memaksa orang untuk baik.
Cuma bukan hak kita untuk menjadikan orang itu baik. Itu hak Allah. Kita hanya boleh menyampaikan apa yang Allah dan kita tidak boleh memaksa pada orang lain. Ya punya pelacur di lok no, wah najis gue, gak usah rene, gak usah ngene, gak usah nyedek aku, gak boleh. Karena dalam Islam salat jamaah tidak membedakan kasta, harta, tahta, dan semua jabatan. Tidak ada yang dibedakan, semua sama di mata Allah. Bajingan, pencuri, itu semua di mata Allah. Yang tahu adalah, yang punya hak adalah Allah. Untuk membuat dia baik itu hak Allah. Kita tidak punya hak untuk membuat kita orang lain baik. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang kebaikan yang diberikan oleh Allah, yang pelajaran dan kebaikan dari Allah kita sampaikan, bukan untuk kita memaksakan. Jadi itulah sholat yang khusyuk. Jadi jangan katanya sholatnya khusyuk, wiridnya udah banyak sampai keluar ludahnya, saking wiridnya berjam-jam. Tapi lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bikin tetangga kesel, bikin emosi orang lain, suka menyalahkan orang, merendahkan orang, itu bukan khusyuk namanya. Orang fakir, miskin, anak yatim tidak pernah dia bantu. Bantu itu bukan hanya dengan uang, dengan doa pun itu bisa. Jadi itulah makna dari khusyuk. Ketika sholat kita bisa diimplementasikan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang namanya sholat khusyuk. Walaupun kiai, ustadz, ulama sebesar apapun, kalau masih tidak peduli sama yatim, anak yatim, orang miskin di sekitarnya, itu belum khusyuk sholatnya. Walaupun tukang becak, dia salat dan menerapkan sholat itu dalam kehidupannya, dialah yang sholatnya khusyuk. Kalau masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Kita tidak punya urusan dengan itu semua. Kita tidak perlu menghitung-hitung pahala, sebab diterima atau tidaknya aja kita belum tahu. Lakukanlah ibadah, lakukanlah segalanya dalam kehidupan ini dengan ikhlas karena Allah. Jangan pernah menghitung pahala. Apa karena kita ibadah ini hanya karena pahala? Karena ada surga dan takut neraka. Coba kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apa kita masih mau ibadah? Allah menciptakan surga neraka itu hanya reward, bukan tujuan. Tujuan utama adalah mencari ridha Allah, bikin Allah tersenyum, bikin Allah senang, bikin Allah suka sama kita. Bukan untuk mencari surga, bukan untuk takut neraka. Itu urusan Allah. Tidak ada ceritanya ibadah dan segala amal baik kita itu yang menjamin kita surga. Bukan. Tidak jaminan. Yang memasukkan kita ke surga hanya karena kebaikan Allah itu sendiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.